Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah rahmat dari Allah. Kita tak dapat meminta, memilih, menolak dengan siapa kita akan jatuh cinta. Berikut adalah legenda cinta dari tanah Jawa yang berakhir dengan tragis. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian-kejadian berikut ini, yang mungkin sebagian orang sebagai sebuah kisah nyata atau hanya dongeng semata. Wallahu a'lamu bishawab. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Kisah cinta terlarang antara seorang anak dan ibu kandungnya sendiri. Kisah terjadi setelah Dayang Sumbi mengusir anak lelakinya Sang Kuryang karena membunuh ayah kandungnya sendiri yang menjelma menjadi seekor anjing. Takdir mempertemukan mereka dengan tidak saling mengenal satu sama lain, karena Dayang Sumbi dikaruniai wajah dan tubuh yang awet muda, sedangkan Sang Kuryang berubah menjadi pemuda dewasa yang gagah perkasa. Akhirnya mereka saling jatuh cinta. Rahasia mereka terungkap setelah Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, sama seperti bekas pukulan yang dia lakukan kepada anak kandungnya sendiri beberapa tahun yang lalu. Mata dan hati Sang Kuryang telah dibutakan oleh cinta. Dia bersikukuh dan menganggap Dayang Sumbi mengada-ada dan hanya ingin menolak cintanya saja. Alam pun menolak percintaan antara ibu dan anak kandung sendiri. Raden Pabelan dan Putri Sekar Kedaton. Raden Pabelan adalah putra Tumenggung Mayang. Dia mempunyai wajah sangat tampan, namun dia menyalahgunakan ketampanannya itu hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Banyak wanita yang telah menjadi korbannya. Hal itu membuat ayahnya menjadi sangat malu dan ingin memberi pelajaran kepada anaknya tersebut. Agar menjadi jera, Tumenggung Mayang menantang Raden Pabelan untuk mendapatkan Putri Sekar Kedaton, putri dari Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Singkat cerita, Raden Pabelan menerima tantangan dari ayahnya. Suatu ketika, Raden Pabelan berhasil memasuki Taman Kaputren Putri Sekar Kedaton, dan terjadilah sesuatu yang tak senonoh. Kejadian tersebut diketahui seorang abdi dalam Kerajaan Pajang, dan kejadian itu dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Akhirnya, Taman Kaputren dikepung oleh para prajurit, dan tertangkaplah Raden Pabelan, dan dia jatuh hukuman mati di hadapan semua rakyat Pajang dan di mata ayahnya sendiri, Tumenggung Mayang. Anglingdarma dan Dewi Setyawati. Prabu Anglingdarma sangat mencintai istrinya yang bernama Dewi Setyawati. Prabu Anglingdarma mempunyai ilmu Aji Ginung yang diwarisi dari naga bergola, yaitu ilmu dapat memahami percakapan antar binatang. Dan barang siapa yang mewariskan ilmu tersebut, dia akan meninggal. Pada suatu hari, ketika mereka berdua di dalam satu kamar, Prabu Anglingdarma mendengar percakapan dua ekor cecak. Dewi Setyawati ingin sekali mempunyai ilmu Aji Ginung tersebut. Prabu Anglingdarma menjelaskan panjang lebar, tapi Dewi Setyawati tak mau tahu. Dewi Setyawati menjadi marah. Dia menantang Prabu Anglingdarma untuk mati obong bersama-sama, yaitu bunuh diri terjun ke kobaran api. Demi membuktikan cintanya kepada istrinya, Prabu Anglingdarma menyetujuinya. Ketika Dewi Setyawati sudah terjun ke kobaran api, tinggallah Prabu Anglingdarma. Dia tergerak hatinya. Dia adalah seorang raja.
tidak boleh egois, mementingkan nafsu cinta saja. Rakyat membutuhkannya. Dia pun membatalkan pati obong tersebut. Roro Mendut dan Prono Citro. Roro Mendut adalah seorang gadis cantik dari pesisir Kadipaten Pati, rampasan perang dari Tumenggung Wiraguna. Dia terkenal karena menjual rokok dengan cara menghisapnya terlebih dahulu, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Di daerah asalnya, Roro Mendut sudah mempunyai kekasih hati yang bernama Prono Citro. Alkisah, Roro Mendut selalu menolak jika didekati oleh Tumenggung Wiraguna karena hatinya sudah terpaut oleh Prono Citro yang pada saat itu sudah masuk ke keraton Tumenggung Wiraguna dengan menyamar menjadi seorang perawat kuda milik Tumenggung Wiraguna agar dapat selalu bertemu dengan Roro Mendut setiap waktu. Roro Mendut tak tahan dengan perlakuan kasar Tumenggung Wiraguna terhadap dirinya. Akhirnya dia meminta Prono Citro untuk membawanya kabur. Mereka berhasil keluar dari keraton Tumenggung Wiraguna. Betapa marahnya Tumenggung Wiraguna, dan Tumenggung Wiraguna mengejar mereka berdua. Pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan lagi. Prono Citro tewas di tangan Tumenggung Wiraguna, dan Roro Mendut mati di atas jasad Prono Citro. Roro Conggrang dan Bantung Bondowoso. Roro Conggrang mempunyai wajah yang sangat cantik. Dia adalah putri dari Prabu Baga yang gugur dibunuh oleh Bantung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Karena berhasil menaklukkan kerajaan Baga, Bantung Bondowoso pun merasa berhak atas diri Roro Conggrang. Roro Conggrang pun tak sudi dipersunting oleh Bantung Bondowoso, orang yang telah membunuh ayahnya. Dengan kecerdikannya, Roro Conggrang berusaha menggagalkan niat Bantung Bondowoso untuk mempersunting dirinya, antara lain dengan cara meminta Bantung Bondowoso membuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Namun dengan kegigihannya, Bantung Bondowoso hampir dapat mewujudkan syarat yang diajukan Roro Conggrang tersebut, yaitu membuat candi 1000 dalam waktu 1 malam. Sekali lagi, dengan tipu muslihat, Roro Conggrang mengkandaskan usaha Bantung Bondowoso. Mengetahui Roro Conggrang bermain dengan licik, Bantung Bondowoso menjadi marah. Dikutuklah Roro Conggrang menjadi sebuah arca. Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes yang terpaksa menikah dengan Tunggul Ametung mempunyai kecantikan yang luar biasa. Kecantikannya termasyhur kemana-mana. Setiap pria yang mandang pasti akan terpesona. Begitu juga dengan Ken Arok, seorang pria biasa. Ketika melihat kecantikan Ken Dedes, hasrat ingin memiliki muncul di benaknya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, begitu yang ada di pikirannya. Dia berpikir keras bagaimana caranya dapat mendapatkan Ken Dedes dan mendapatkan kekuasaan Tunggul Ametung. Rencana jahatnya pun dimulai. Banyak orang yang telah dia korbankan. Di antaranya adalah Empu Gandreng dan Kebo Ijo, sahabat dekatnya. Akhirnya, dengan segala kelicikannya, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung dan mendapatkan cinta Ken Dedes. Namun, pada akhirnya Ken Arok mati di tangan anak tirinya sendiri, yaitu Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Demikianlah beberapa kisah cinta yang berakhir dengan tragis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.